Assalamualaikum. Hai, halo semuanya. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas materi akuntansi keuangan lanjutan. Kira-kira mau bahas apa kali ini? Jangan lupa untuk menonton video ini dari awal sampai akhir ya. Pembahasan kita kali ini adalah translasi laporan keuangan entitas asing. Bersama saya, Fajarina S, SE, MSc. Pada saat menyusun laporan keuangan entitas asing, seorang akuntan harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah seorang akuntan harus mempertimbangkan perbedaan dalam prinsip-prinsip akuntansi. Dan yang kedua, seorang akuntan harus mempertimbangkan perbedaan dalam mata uang yang digunakan untuk mengukur operasi entitas luar negeri. Sebagai contoh, ada perusahaan induk di Indonesia yang memiliki anak perusahaan di Inggris. Anak perusahaan tersebut harus memberikan laporan keuangannya kepada induk perusahaannya di Indonesia, di mana laporan keuangan tersebut dinyatakan dalam pound sterling dan menggunakan sistem akuntansi Inggris yang berbeda dengan metode akuntansi serta pengukuran yang ada di Indonesia. Induk perusahaan di Indonesia secara umum harus melakukan langkah-langkah dalam proses translasi dan konsolidasi. Langkah yang pertama adalah menerima laporan keuangan anak perusahaan Inggris yang dilaporkan dalam pound sterling. Langkah yang kedua, menyajikan kembali laporan keuangan tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Langkah yang ketiga, mentranslasikan laporan keuangan yang diukur dalam pound sterling menjadi nilai setara dalam rupiah. Tiap saldo akun entitas luar negeri masing-masing harus ditranslasikan menjadi nilai setara rupiah dengan cara akun yang diukur dalam unit mata uang asing dikalikan nilai tukar yang sesuai, maka dapat diperoleh akun yang diukur dalam nilai setara rupiah. Langkah yang keempat atau langkah yang terakhir adalah mengkonsolidasi akun-akun anak perusahaan yang telah ditranslasikan, yang sudah diukur dalam rupiah dengan akun-akun induk perusahaan. Pembahasan mengenai perbedaan dalam prinsip akuntansi. Perbedaan dalam prinsip akuntansi biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya 1. Kondisi perekonomian suatu negara. 2. Masalah hukum. 3. Pendidikan dan sistem politik. Faktor keempat, perkembangan teknologi. 5. Budaya dan tradisi. Yang keenam, faktor ekonomi lainnya, misalnya seperti pajak. Standar pelaporan keuangan yang utama saat ini disusun oleh IASB, International Accounting Standard Board, di mana IASB adalah sebuah badan yang memperoleh mandat untuk menyusun seperangkat standar laporan keuangan internasional dan mendorong seluruh pihak untuk mengadopsi standar yang berlaku secara internasional tersebut. Ada 14 anggota IASB, 12 diantaranya adalah anggota penuh yang bekerja secara full-time untuk IASB. Susunan keanggotaannya dengan komposisi sebagai berikut. 5 anggota berdasar latar belakang auditor. 3 anggota berdasar latar belakang penyusun laporan keuangan dari manajemen. 3 anggota berdasar latar belakang pengguna laporan keuangan. 1 anggota berlatar belakang akademisi. Dan 2 anggota lainnya dapat berlatar belakang dari bidang lainnya. IASB mengumumkan sebuah standar pelaporan yang disebut Standar Pelaporan Keuangan Internasional atau International Financial Reporting Standard, disingkat IFRS.
Sebelum terbentuknya IASB, telah terbentuk IASC, International Accounting Standard Committee, yang telah menerbitkan International Accounting Standard atau IAS. IAS diterbitkan dari tahun 1973 hingga 2001. IASB mengadopsi IAS secara keseluruhan dan sekaligus mengembangkannya menjadi sebuah standar baru, yaitu IFRS. Banyak pihak yang berpendapat jika hanya ada satu set standar akuntansi yang berlaku secara internasional, maka akan meningkatkan diri investor di pasar dan dapat meningkatkan efisiensi pasar, karena memudahkan investor untuk bisa membandingkan berbagai pilihan investasi di berbagai negara. Bentuk pelaporan keuangan yang juga berpengaruh adalah GAAP Amerika Serikat atau US GAAP. Jika dihitung berdasarkan kapitalisasi pasar, GAAP Amerika Serikat telah digunakan lebih dari separuh perusahaan di dunia ini. Untuk meminimalisasi perbedaan di antara perbedaan standar di dunia ini, khususnya antara GAAP dan IFRS, maka pihak FASB terus bekerja sama dengan IASB untuk meningkatkan standar pelaporan internasional dan bisa mengkonversikan kedua set standar tersebut. Pada bulan September 2002, FASB menerbitkan The Norwalk Agreement, di mana baik FASB maupun IASB sepakat untuk bekerja sama meningkatkan pelaporan keuangan dengan meminimalisasi perbedaan di antara mereka. Usaha konvergensi ini berfokus pada evaluasi standar yang telah ada dan mengawasi implementasi standar tersebut saat ini, serta standar baru yang kedua kelompok itu kembangkan. Pembahasan subbab berikutnya adalah penentuan mata uang fungsional. Ada 3 kemungkinan nilai tukar yang digunakan dalam mengkonversi nilai mata uang asing menjadi rupiah. Yang pertama adalah nilai tukar sekarang atau kurs sekarang, merupakan nilai tukar pada akhir hari tanggal neraca. Kemudian yang kedua ada nilai tukar historis atau historical rate, merupakan nilai tukar yang ada pada saat transaksi awal terjadi, seperti nilai tukar pada saat aset diterima atau pada saat kewajiban diakui. Dan yang ketiga, nilai tukar rata-rata atau average rate, merupakan nilai tukar rata-rata selama satu periode. PSAK yang mengatur mengenai translasi mata uang asing adalah PSAK nomor 11. PSAK nomor 11 memberikan panduan khusus untuk mentranslasikan laporan keuangan dari mata uang asing menjadi mata uang rupiah. Tujuan dari PSAK nomor 11 adalah menyajikan hasil yang secara langsung dapat memperlihatkan pengaruh perubahan ekonomi dari adanya pergerakan nilai tukar. PSAK nomor 11 juga menjelaskan tentang pencapaian keuangan dan hubungannya dalam laporan keuangan dengan mata uang asing melalui proses translasi. Sebagai contoh, jika margin bruto pada penjualan positif ketika diukur dengan mata uang asing, maka harus tetap positif ketika penjualan dan harga barang yang dijual ditranslasikan ke dalam rupiah. PSAK nomor 11 mengadopsi mata uang fungsional atau functional currency yang didefinisikan sebagai mata uang dari lingkungan ekonomi primer di mana entitas tersebut beroperasi. Umumnya, mata uang tersebut adalah mata uang dari lingkungan di mana entitas tersebut terutama dalam menghasilkan dan menerima kas. Mata uang fungsional digunakan untuk membedakan antara dua jenis kegiatan operasional luar negeri. Yang pertama, kegiatan yang dikelola sendiri dan terintegrasi dengan lingkungan lokal di mana entitas asing itu beroperasi. Dan yang kedua, kegiatan yang terpisah dari lingkungan lokal dan terintegrasi dengan induknya. Perusahaan Indonesia dapat saja memiliki afiliasi asing di beberapa negara yang berbeda. Dan setiap afiliasi tersebut harus dianalisis untuk menentukan mata uang fungsional masing-masing. Indikator mata uang sebagai mata uang fungsional
jika memenuhi indikator di bawah ini. Yang pertama, indikator arus kas. Arus kas yang berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan didenominasi oleh mata uang tersebut. 2. Harga jual. Harga jual dalam jangka pendek sangat terpengaruh dengan perubahan nilai mata uang tersebut atau produksi perusahaan sebagian besar diekspor. 3. Beban. Beban dipengaruhi oleh perubahan nilai mata uang. Akan tetapi, beberapa entitas asing menggunakan mata uang fungsional yang berbeda dengan mata uang lokalnya. Sebagai contoh, sebuah anak perusahaan dari induk perusahaan di Indonesia yang berlokasi di Venezuela dapat melakukan hampir semua bisnisnya di Brasil. Atau sebuah cabang atau anak perusahaan dari induk perusahaan Indonesia yang beroperasi di Inggris dapat menggunakan rupiah sebagai mata uang utamanya, walaupun ia menggunakan pound sterling untuk pencatatan akuntansinya. Faktor-faktor yang mengindikasikan apakah mata uang rupiah sebagai mata uang fungsional dari anak perusahaan Inggris diantaranya apabila sebagian besar transaksinya menggunakan kas dalam rupiah. Pasar penjualan utamanya di Indonesia. Komponen produksi umumnya diperoleh dari Indonesia. Dan induk perusahaan di Indonesia yang paling bertanggung jawab dalam pendanaan anak perusahaan di Inggris tersebut. DSAK atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah mengadopsi pendekatan mata uang fungsional setelah mempertimbangkan tujuan dari proses translasi tersebut. Yang pertama, memberikan informasi yang secara umum sesuai dengan pengaruh ekonomi yang diharapkan dari perubahan nilai tukar terhadap arus kas dan ekuitas perusahaan. Yang kedua, mencerminkan dalam laporan keuangan konsolidasi hasil keuangan dan hubungan antara masing-masing entitas konsolidasi dalam mata uang fungsional yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum di Indonesia. Pendekatan mata uang fungsional mengharuskan entitas asing untuk mentranslasikan seluruh transaksinya ke dalam mata uang fungsional. Jika suatu entitas mempunyai transaksi yang dinyatakan dalam mata uang selain mata uang fungsional, maka transaksi asing harus disesuaikan menjadi setara mata uang fungsional sebelum perusahaan menyusun laporan keuangan konsolidasi. Bagaimana dengan penentuan mata uang fungsional di lingkungan dengan tingkat inflasi yang tinggi? Inflasi yang sangat tinggi didefinisikan sebagai inflasi melebihi 100% selama periode 3 tahun. Contoh negara yang pernah mengalami adalah Argentina dan Peru. PSAK memutuskan bahwa volatilitas dalam mata uang asing dengan hyperinflasi dapat mendistorsi laporan keuangan jika mata uang lokal dipergunakan sebagai mata uang fungsional entitas asing. Untuk kondisi seperti ini, maka mata uang pelaporan dari induk Indonesia, yaitu rupiah, yang harus digunakan sebagai mata uang fungsional entitas asing. Pengecualian ini dapat mencegah nilai aset dan perubahan laporan laba rugi yang tidak realistis jika keadaan hyperinflasi tersebut diabaikan dan prosedur translasi yang normal digunakan. Contoh, asumsikan bahwa anak perusahaan di luar negeri membangun gedung dengan biaya 1 juta peso pada saat nilai tukarnya adalah Rp500 untuk 1 peso. Kemudian, diasumsikan bahwa karena adanya hyperinflasi di negara anak perusahaan luar negeri tersebut, maka nilai tukarnya turun drastis menjadi Rp0,05 untuk 1 peso. Nilai gedung hasil translasi pada saat dibangun dan setelah hyperinflasi adalah sebagai berikut. Jumlah 1 juta peso. Pada saat tanggal pembangunan, nilai tukarnya adalah Rp500, maka jumlah hasil translasinya adalah Rp500 juta. Setelah terjadinya hyperinflasi, nilai tukarnya turun drastis menjadi Rp0,05, sehingga jumlah hasil translasinya untuk 1 juta peso menjadi Rp50.000.
Nilai translasi setelah hyperinflasi tidak mencerminkan nilai pasar atau biaya perolehan historis dari gedung tersebut. Oleh karena itu, PSAK mengharuskan penggunaan rupiah sebagai mata uang fungsional dalam kasus hyperinflasi untuk memberikan stabilitas dalam laporan keuangan. Setelah penentuan mata uang asing dari afiliasi asing, mata uang tersebut harus digunakan secara konsisten. Seandainya ada perubahan dalam kondisi perekonomian yang mengharuskan perubahan dalam penentuan mata uang fungsional afiliasi asing, maka perubahan akuntansi tersebut harus diperlakukan sebagai perubahan dalam estimasi hanya perlakuan saat itu dan prospektif saja. Tidak diperlakukan untuk penyajian kembali laporan dari periode-periode sebelumnya. Quote of the day untuk kali ini. Be thankful for what you are now and keep fighting for what you want to be tomorrow. Alhamdulillah, demikianlah pembahasan akuntansi keuangan lanjutan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum. Sampai jumpa.